Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Masruliansyah dengan NIM A12 2021 06616. Di sini saya akan mempresentasikan proyek dari mata kuliah Manajemen Big Data untuk memenuhi penilaian tengah semester. Di sini terdapat latar belakang, yaitu sebuah bank memerlukan pendistribusian kredit kepada nasabah agar bank menjadi untung besar. Salah satu produk bank yang ditawarkan adalah kartu kredit. Kartu kredit jika tidak dipegang oleh nasabah yang tepat berakibat pada macetnya pembayaran tagihan kartu kredit. Oleh sebab itu, bank memerlukan sebuah cara untuk mendeteksi calon nasabah yang akan diberi persetujuan mendapatkan kartu kredit. Di antara oleh karena oleh sebab itu, bank memerlukan sebuah cara untuk mendeteksi calon nasabah yang akan diberi persetujuan mendapatkan kartu kredit. Di antaranya alternatif solusi yang dikembangkan adalah metode data science yang merupakan sebuah framework yang telah dipergunakan secara luas di dunia industri, yaitu CRISP-DM framework. Framework ini selanjutnya diuraikan menjadi sebuah urutan langkah-langkah antara lain memahami tujuan bisnis, memahami tujuan teknis data science, memahami dan melakukan proses awal data, membuat skenario pemodelan, membuat model yang handal, mengevaluasi pemodelan, dan mereview proyek data science. Solusi tersebut digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap persetujuan penerbitan kartu kredit. Hasil prediksi tersebut selanjutnya digunakan oleh bank untuk mencegah macetnya pembayaran tagihan kartu kredit. Sumber data utama untuk keperluan pengembangan model prediktif ini adalah hasil survei menggunakan data internal bank dengan dataset nasabah yang dikumpulkan selama beberapa tahun terakhir. Dataset tersebut berisi A1, A2, hingga A15, dengan A16 merupakan variabel dependennya. Perlu diperhatikan nama kolom memang sengaja dihapus agar tidak dibaca oleh orang yang tidak berkepentingan. Tujuan ujian sertifikasi, yaitu pemanfaatan metode data science yang utama di dalam kasus ini adalah menghasilkan model prediktif yang akurat yang dapat digunakan untuk yang pertama mengidentifikasi variabel kunci yang memengaruhi persetujuan penerbitan kartu kredit. Yang kedua, memprediksi persetujuan penerbitan kartu kredit dari hasil pemodelan prediktif, dan dengan data science diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak bank untuk memberikan persetujuan penerbitan kartu kredit. Sumber data dapat sumber data dapat didapatkan pada link berikut. Jumlah sampel data terdapat 690 record 690 record dengan 15 atribut yang terdiri dari A1 terdapat atribut record B dan A, A2 continuous atau bersifat numerik, A3 juga, A4 U YLT, A5 GPGG, A6 CDCC, IJK MRQ WXE AA FF. A7 ada P, H, BB, J, N, Z, DD, FFO. A8 continue, A9 TF, A10 TF, A11 continuous, A12 TF, A13 GPS, A14, A15 continuous, dan A16 sebagai kelas atribut. Langkah pertama, kita akan load library dengan menggunakan Panda, Seribon, Matplotlib, NumPy, Missingno, dan Scalar. Selanjutnya, kita akan mengumpulkan data dengan mengimport dari Drive. Lalu folder notebooks. Selanjutnya, di sini ada dataset yang akan dibaca. Datasetnya ini karena datasetnya tidak mempunyai nama, maka diberi nama dari A1 hingga A16.
Selanjutnya kita akan menelaah data dengan memasukkan dataset info. Di sini terdapat float 2, integer 2, dan objek 12. Ada beberapa bernilai integer, namun ada yang bernilai objek juga. Kemudian kita akan deskripsikan data. Yang muncul maka akan bernilai A3, A8, A11, dan A15 karena ada beberapa yang masih bernilai objek, sehingga tidak muncul. Kemudian kita lihat dataset head-nya. Sudah muncul dataset tail. Dari head dan tail ini kita lihat semua berbentuk angka, namun ada yang bernilai tanda tanya. Ini yang menyebabkan tipe data menjadi objek. Maka diperlukan proses untuk merubah tanda tanya menjadi bisa digunakan. Kemudian kita akan mencek distribusi kelas dengan mengganti label yang sesuai, yaitu label A16. Dan ini grafiknya. Kemudian kita akan cek distribusi fitur memasukkan semua kolom satu persatu dari A1 sampai A16. A1 terdapat 12 yang bertanda tanya atau missing. Ini dia grafiknya. Lalu kita komparasi dengan kelas A16. Kurang lebih seimbang datanya. Lalu lanjut ke A2, mempunyai tanda tanya 12 juga, dan nilai paling rendah 1 dengan data tipe integer. Ini adalah data yang bersifat tanda tanya, terdapat 12 data dan sisanya data-data integer. Kemudian kita komparasi dengan A16. Yang biru ini kita gambarkan sebagai nilai plus dan yang orange sebagai nilai min. Kurang lebih seperti ini grafiknya. Kemudian A3 tidak terdapat missing value. Ini grafiknya. Ini hasil setelah dikomparasi dengan A16 dengan label. Kemudian lanjut ke A4. Terdapat 6 missing dengan data tipe integer. Ini dia grafiknya. Dan kita lanjut ke A4 yang dikomparasi dan A16. Kurang lebih seimbang. Kemudian lanjut ke A5. Terdapat 6 missing juga dengan data tipe integer. Ini grafiknya. Kemudian kita komparasikan dengan A16. Kurang lebih seimbang juga. Lanjut ke A6. Di sini kita lihat terdapat 9 missing dengan data tipe integer juga. Ini dia contoh grafiknya. Setelah itu kita komparasi dengan A16. Terdapat banyak data yang minus ya. Lanjut ke A7. Terdapat 9 missing. Seperti ini contoh grafiknya. Lalu kita komparasikan dengan A16. Hasilkan seperti ini. Lanjut ke A8. Tidak terdapat missing. Seperti ini contoh grafiknya. Dan kita komparasikan dengan A16. A9 sama, tidak terdapat missing.
Ini contoh grafik A9. Ini contoh grafik setelah dikomparasi dengan A16. Selanjutnya lanjut ke A10. Tidak terdapat missing. Ini contoh grafiknya. Ini contoh grafik setelah dikomparasi dengan A16. Lanjut ke A11, tidak terdapat missing juga. Seperti ini contohnya, contoh grafiknya yang dihasilkan. Ini setelah dikomparasi dengan A16. Selanjutnya A12 tidak terdapat missing juga. Seperti ini contoh grafiknya yang dihasilkan. Dan ini juga setelah dikomparasi dengan A16. Selanjutnya A13 tidak ada missing. Ini contoh grafiknya. Ini hasil setelah dikomparasi dengan A16. Selanjutnya 14. Tidak terdapat data missing juga. Ini hasil grafiknya. Dan ini hasil setelah dikomparasi dengan A16. Selanjutnya A15 tidak terdapat missing value juga. Ini hasil grafiknya. Ini hasil setelah dikomparasi dengan A16. Selanjutnya kita akan cek korelasi tahap 1. Ini hasil setelah dikorelasi menghasilkan data seperti ini. Ada beberapa fitur yang bernilai tanda tanya, maka dapat kita katakan bahwa tanda tanya merupakan penanda nilai yang hilang. Korelasi metrik tidak bekerja karena tipe data tidak tepat. Bab 3, memvalidasi data, penilaian kualitas data sesuai dengan tujuan teknis data science dengan sajian sebagaimana hasil analisis karakteristik data, penilaian tingkat kecukupan data sesuai dengan tujuan teknis dan data science dengan sajian sebagaimana hasil analisis karakteristik data. Ada beberapa fitur yang nilainya hilang. Harus digunakan tahapan memperbaiki nilai yang hilang, distribusi kelas, imbalance. Di sini ACC tidak melakukan proses perbaikan imbalance learning. Selanjutnya kita masuk ke bab 4, menentukan objek data. Setelah di table di-generate, maka akan menghasilkan seperti ini. Dengan A16 label dan A1 sampai A15 atribut. Selanjutnya kita masuk ke bab 5 dengan membersihkan data. Memperbaiki nilai yang hilang. Nilai yang hilang ditulis dalam bentuk tanda tanya, maka kita ubah menjadi none dengan in place true. Cek bentuk dataset dengan dataset head, menghasilkan seperti ini. Selanjutnya kita cek dengan dataset tile dari bawah, memastikan record data tetap sama, tidak berubah. Selanjutnya kita masuk tahap memperbaiki nilai yang hilang. Selanjutnya di sini saya akan mencoba memeriksa dengan kode dataset is null, value any, dan hasilnya true, maka bisa diartikan adanya missing value. Di sini missing value terdapat pada A1 sampai indeks A1, A2, A4, A5, A6, A7, dan A14 dengan data type tipe data objek. Ya, di sini kita melihat persebaran yang sangat acak dari metrik yang dihasilkan karena missing value tadi. Di sini kita melakukan perbaikan menggunakan modus untuk
kategori kategorikal dan median untuk numerik yang terdapat pada A1, A4, A5, A6, A7, A9, A10, A12, A13 yang akan diperbaiki. Dan kita akan hapus fitur jika fitur hilang lebih dari 50%. Karena fitur yang hilang tidak lebih dari 50%, maka tidak akan dihapus dan diperbaiki saja. Ini menggunakan median diperbaiki. Dan kita cek lagi dataset info. Objeknya berkurang menjadi 3. Tetapi masih terdapat beberapa yang masih menjadi objek seperti A2, A14, dan A16. Meski sudah diperbaiki namun tipe data masih objek, maka perlu dirubah menjadi INT atau float. Untuk menentukan tersebut perlu dilihat kembali distribusi data. Dan kita masuk ke bab 6, mengkonstruksikan data. Kita cek dulu data paling atasnya, ini dengan dataset head. Lalu kita rubah data yang masih objek tadi menjadi float 16, A14, dan A2. Selanjutnya kita cek lagi dataset info. Sudah berubah semua. Tinggal A16 karena A16 itu adalah label karena tidak perlu dirubah. Selanjutnya kita deskripsikan data. Menghasilkan seperti ini data. Menghapus nilai yang bernilai konstan. Kita cek dengan kode seperti ini. Dengan dataset info kita cek. Kemudian kita cek korelasi. Menghasilkan seperti ini. Kemudian kita cek box plots-nya. Menghasilkan seperti ini dari masing-masing atribut. Kita masuk ke bab 7, menentukan label data. Label data, karena 16 kita jadikan label data, maka kita tulis di sini 16. Selanjutnya kita melakukan split data yang terdiri dari 2 tipe, yaitu original dan normalisasi. Dari data mentah kita proses jadi data bersih, lalu kita split menjadi 70-30, lalu kita cross validation dengan model, lalu menghasilkan performance, dan kita compare dengan overfitting dan atau underfitting. Berikutnya ini adalah perlakuan data original, perlakuan data normal. Saja bab 8, membangun model menggunakan decision tree. Dengan nomor NP errands seperti ini. Dan kita masuk ke pemodelan data original. Kita persiapkan menggunakan grid search. Dan kita lakukan pelatihan yang akan menghasilkan maksimal depth 1 sampai lift 1 dan sampai splitnya 2. Seperti ini.
Selanjutnya kita akan masuk ke bab 9, yaitu mengevaluasi hasil pemodelan. Pada bab 9 ini kita melakukan evaluasi data yang menghasilkan hasil pemodelan. Pada conversion metric ini, bagian testing untuk data asli ini kita bisa melihat data 0 ada 116. Ini evaluasi data normal, menghasilkan akurasi pada training set seperti ini, precision, recall, dan akurasi pada data test set seperti ini, precision dan recall pada data set seperti ini. Conversion metric yang dihasilkan seperti ini. Akurasi, recall, precision yang dihasilkan seperti ini dari data original dan machine learning data normalisasi. Ini seperti ini grafiknya, seimbang, cukup seimbang. Hasil terbaik akan dilihat tree-nya. Untuk melihat bagaimana decision tree-nya bekerja, di sini kita bisa melihat jika atribut A9 adalah atribut yang paling berpengaruh, dan cara membacanya adalah jika A9 kurang dari 0,5, dia akan masuk ke node kiri dan kanan. Node A9 bernilai lebih dari 0,5. Dari itu ini A9 sangat berpengaruh. Seperti ini contoh decision tree-nya. Tadi datanya kita bagi menjadi 90/10. Maka di sini ditulis menjadi 0,10 dan data tesnya 0,10 juga. Data training 0,10, data tes 0,10. Untuk hasil yang sudah dihitung tadi, terdapat beberapa hasil pembagian, yaitu 50/50, 60/40, 70/30, 80/20, 90/10. Dan yang saya temukan, akurasi yang paling kecil adalah di pembagian 70/30. Dan yang hasil yang akurasi terbesar terdapat pada 90/10. Maka dari itu saya melakukan tes pada data 90/10. Sekian dapat saya presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.